Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi radioterapi, yaitu tentang pengukuran profil dosis atau dose profile, yang juga merupakan bagian dari kegiatan rutin dalam program penjaminan mutu di radioterapi, dan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu tentang pengukuran PDD. Yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu kita semua tahu bahwa tujuan dari program quality control dalam radioterapi adalah untuk memonitor performa dari pesawat Linac sehingga kualitas keluaran berkasnya dapat terjamin. Quality control yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran PDD yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, dan juga melakukan pengukuran dose profile, yaitu untuk mendapatkan kurva profil dosis berkas radiasi foton maupun elektron yang nantinya kita komparasikan, kita bandingkan dengan acuan dari standar AAPM. Selanjutnya, sebelum kita jauh membahas tentang pengukuran profil dosis, kita harus tahu bahwa pesawat Linac memiliki kemampuan dalam memancarkan dua jenis berkas radiasi, yaitu sinar X dan elektron. Jika yang diinginkan keluaran dari pesawat Linac tersebut adalah sinar X, maka elektron yang diproduksi, yaitu elektron energi tinggi, dia ditabrakkan ke target dan terbentuklah sinar X melalui fenomena gejala fisika, yaitu peristiwa Bremsstrahlung. Sebaliknya, jika yang diinginkan keluaran dari pesawat Linac tersebut adalah elektron, maka elektron energi tinggi tersebut tanpa ditabrakkan ke target dan langsung mengenai scattering foil dengan menggunakan aplikator yang digunakan untuk menyearakan atau mengkolimasi berkas elektron yang cenderung bergerak menyebar. Kemudian gambar sebelahnya menunjukkan skema dari bentuk pesawat Linac generasi terbaru. Yang berbeda yaitu adanya tambahan kolimator pada kolimator sekunder, yakni terdapat kolimator Y dan kolimator X yang berfungsi untuk membentuk lapangan penyinaran. Yang generasi sebelumnya itu hanya terdapat kolimator Y saja, dan juga terdapat tambahan kolimator MLC, yaitu multi-lead kolimator, yang menunjang teknologi IMRD pada radioterapi. Kemudian kita juga perlu mengetahui teknik lapangan penyinaran pada radioterapi, bahwa terdapat dua teknik lapangan penyinaran pada radioterapi, yaitu lapangan simetris dan lapangan asimetris. Untuk lapangan simetris dibentuk dari kolimator X dan Y yang dibuka dengan jarak X/2 dari sumbu utama. Begitu juga untuk kolimator Y, sama, juga dibuka dengan jarak Y/2 dari sumbu utama. Sedangkan lapangan asimetris dibentuk dengan membuka kolimator X1, X2, dan Y1, Y2 dengan nilai yang berbeda. Nah, memang yang sering kali digunakan itu adalah lapangan simetris. Nah, ini bentuk gambar. Kalau dilihat dari atas, terdapat dua kolimator kanan kiri. Ini kalau dilihat di posisinya itu terletak di atas bagian kolimator sekunder. Itu namanya kolimator Y. Nah, yang di bawah atau kalau dilihat dari penampang sini itu atas bawah, ini adalah kolimator X, dan kolimator X ini yang digerakkan untuk membentuk lapangan asimetris. Oke ya. Kemudian ini ya, kalau dilihat dari samping ya, untuk gambar A itu menunjukkan lapangan simetris ya. Jadi ada sumbu utama itu terbentuk tepat di tengah. Nah, kemudian yang gambar B itu menunjukkan lapangan asimetris. Sini terdapat independen jauh
yang menutup sehingga tidak ada sumbu utama. Yang ada maka muncul sumbu maya, namanya sumbu maya atau OA, off axis, artinya di luar sumbu utama. Nih, oke ya. Kalau dilihat dari penampang water phantom, gambar ini menunjukkan lapangan simetris dan gambar ini menunjukkan lapangan asimetris. Jadi di lapangan simetris itu ada CI. CI itu adalah central axis, sumbu utama, tepat berada di tengah. Nah, ketika di lapangan asimetris tidak ada CI, yang ada OI, jadi off axis atau sumbu maya di sini nanti. Oke ya, paham ya? Jadi ada dua jenis lapangan penyinaran, lapangan simetris dan lapangan asimetris. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan pada materi ini, yaitu dose profile atau profil dosis merupakan suatu kurva yang digunakan untuk mengetahui distribusi dosis yang diterima pada target dengan kedalaman tertentu. Dose profile atau profil dosis tersebut memberikan informasi kualitas berkas untuk distribusi dosis arah lateral. Parameter dalam pengukuran dose profile itu ada 3 yang diukur. Yang pertama, simetri, menunjukkan persentase deviasi maksimum yang diperoleh antara dosis radiasi di sebelah kiri dengan dosis radiasi di sebelah kanan pada suatu lapangan berkas radiasi. Yang kedua yang diukur itu adalah parameter flatness, yaitu perbandingan antara nilai dosis maksimum dan dosis minimum yang terjadi dalam suatu lapangan berkas radiasi terletak pada daerah sentral atau tengah, 80% lebar berkas. Dan parameter yang ketiga untuk pengukuran dose profile yaitu penumbra, merupakan parameter keseragaman profil berkas radiasi yang didefinisikan sebagai daerah pada profil yang menerima dosis radiasi antara 80% dan 20% dari sumbu utama, Dmax dan Dmin, dosis maksimum dan dosis minimum. Terdapat informasi dari AAPM atau singkatan dari American Association of Physics and Medicine pada tahun 1994, yakni merekomendasikan bahwa parameter simetri dan flatness berkas radiasi pada pesawat terapi LINEC mempunyai ketidakakurat yang diperbolehkan, yaitu 3%, artinya tidak boleh melebihi dari 3%. Sedangkan untuk parameter penumbra yang diperbolehkan yaitu rentang antara 10 sampai 15 mm. Oleh karena itu diperlukan pengecekan analisis kurva profile dose pada pesawat LINEC secara berkala yang merupakan bagian dari quality assurance. Kemudian pengambilan data dose profile atau profil dosis yang diambil sesuai pergerakan detektor pada arah inline. Jadi detektor bergerak searah sumbu Y, dan arah crossline. Jadi detektor bergerak searah sumbu X. Pada luas lapangan yang digunakan yaitu 10 x 10 cm² dan 25 x 25 cm² dengan kedalaman maksimum dan kedalaman tertentu. Luas lapangan yang digunakan 10 x 10 tersebut pada pengukuran dose profile mengartikan atau merepresentasikan ukuran tumor kecil, sedangkan lapangan penyinaran 25 x 25 cm² merepresentasikan ukuran tumor besar. Kemudian untuk persamaan matematis yang digunakan untuk menentukan parameter simetri dan flatness
Untuk yang simetri bisa digunakan persamaan untuk mencari nilai dari simetri, yaitu dosis kiri pada daerah 80% dikurangi dosis kanan pada daerah 80% dengan dibagi dosis kiri dan ditambah dosis kanan dikali 100%. Memang satuan dari simetri itu adalah persentase, persen. Dan flatness yaitu persamaan matematisnya bisa dicari dosis maksimum dikurangi dosis minimum dibagi dosis maksimum ditambah dosis minimum dikali 100%. Jadi sama satuannya itu adalah persentase. Kemudian untuk komponen peralatan yang digunakan dalam pengukuran profil dosis, ini sama peralatan yang digunakan dengan saat pengukuran PDD. Jadi yang pertama, pesawat radioterapi ini jelas ya, yang kita gunakan, objek yang kita gunakan yaitu bisa Linac, pesawat Kopel 60 atau pesawat Proton. Kemudian membutuhkan aplikator, ini kalau yang digunakan itu berkas radiasi elektron dengan ukuran lapangan penyinaran 10x10 untuk menyearakan. Kegunaan aplikator yaitu untuk menyearakan atau mengkolimasi berkas elektron yang memang cenderung bergerak menyebar. Kemudian komponen yang digunakan yang lainnya adalah phantom. Phantom ini juga saya perjelas lagi, bukan hantu. Artinya memang translate ke dari bahasa Inggris ke Indonesia, phantom ini artinya hantu. Tapi di sini phantom itu adalah sebuah wadah yang diisi dengan air, kira-kira volumenya 4/5 bagian. Kemudian untuk detektor, untuk komponen selanjutnya itu adalah detektor kondensor chamber, yaitu alat ukur radiasi yang mengukur jumlah ionisasi dalam detektor. Dan kemudian dibaca oleh elektrometer. Komponen yang selanjutnya itu adalah elektrometer, yaitu untuk membaca jumlah ion yang terkumpul pada detektor tersebut. Komponen selanjutnya itu adalah kabel yang sebagai konektivitas antar komponen. Kemudian komputer yang sudah terinstal software Mephisto untuk interpretasi data menjadi PDD atau dose profile, menjadi kurva profil dosis. Nah, ini setup alat dalam pengukuran dose profile maupun PDD sama ya. Jadi ini adalah water phantom, di dalamnya terisi air dan di dalamnya juga terdapat detektor yang bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, kiri, dan dihubungkan ke elektrometer. Elektrometer menghubungkan ke komputer. Nah, ini ada garis menunjukkan komputer terpisah, biasanya berada di ruang control room. Nah, ini gambar realnya, gambar aslinya. Jadi ini saat pengukuran dose profile menggunakan berkas radiasi elektron, maka di sini menggunakan aplikator ya. Aplikator, ini elektrometer, dan ini water phantom, dan komputernya itu ada di luar ruangan ini. Kemudian untuk prosedur pengukuran dose profile atau profil dosis, ini saya mengambil dari penelitian Sumitra dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu tentang analisis kurva profil dosis menggunakan lapangan radiasi elektron pada pesawat Linac tipe Linac CX di Rumah Sakit Universitas Andalas, yang mana Sumitra dan kawan-kawan melakukan pengukuran yang dilakukan pada arah crossline dengan lapangan radiasi simetri dan asimetri. Untuk yang simetri menggunakan no oxide dan asimetri menggunakan oxide 1 cm dan oxide 3 cm yang dilakukan agar letak posisi target tepat pada saat penyinaran. Sumitra dan kawan-kawan juga menggunakan SSD 100 cm.
Dan untuk teknik pengambilan data terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengambilan data untuk energi elektron yang sama menggunakan lapangan radiasi bervariasi, yaitu asimetri dan simetri. Dan pengambilan data yang kedua yaitu dilakukan untuk pengukuran semua rentang energi dengan lapangan radiasi hanya satu, yaitu no offset. Jadi di sini ada istilah inline dan crossline, yaitu untuk inline menunjukkan arah gerak detektor itu searah sumbu Y atau bergerak naik turun. Sedangkan untuk crossline itu menunjukkan arah gerak detektor ke kanan dan ke kiri atau searah sumbu X. Dan juga di sini ada no offset ya. Untuk yang A ini menunjukkan lapangan penyinaran no offset, yang B ini offset 1 cm dan yang C itu adalah offset 3 cm. Jadi maksud dari offset itu tidak ada perubahan. Jadi isocenter atau central axis sumbu utama itu tetap berada di isocenter, tepat ada di tengah. Nah, sedangkan untuk yang offset 1 cm dan offset 3 cm ini digeser sejauh, kalau offset 1 cm ya berarti digeser 1 cm. Begitu juga yang 3 cm. Kemudian untuk hasil dari pengukuran profil dosis yang dilakukan oleh Sumitra dan kawan-kawan, di sini ada dua kurva hasil pengukuran. Untuk yang kurva sebelah kiri ini menunjukkan kurva profil dosis dari lapangan radiasi no offset. Jadi hanya satu jenis lapangan radiasi dengan variasi beberapa rentang energi. Sedangkan untuk yang gambar kurva sebelah kanan ini menunjukkan dari beberapa lapangan radiasi, variasi lapangan radiasi. Untuk jenis energinya hanya menggunakan satu jenis energi, yaitu 9 mega elektron volt. Oke, kita lihat dulu yang gambar sebelah kiri ini. Dari kurva ini dapat ditunjukkan bahwa setiap energi terlihat tidak terlalu jauh. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh, sehingga kurva kelihatan seperti menyatu antara energi satu dengan energi lain. Hal ini dikarenakan nilai simetri, flatness, dan penumbra pada masing-masing energi yang diperoleh mengalami kenaikan maupun penurunan yang tidak signifikan. Ini bisa dilihat dari tabel. Oke ya. Nah, nilai simetri, flatness, dan penumbra yang diperoleh cenderung fluktuatif tersebut, naik turun itu. Hal ini dikarenakan setiap energi mempunyai kedalaman maksimum yang berbeda-beda. Oke ya, semakin tinggi energinya, maka kedalamannya juga semakin jauh. Namun nilai simetri, flatness, dan penumbra masih dalam batas toleransi, yaitu 3%. Oke ya, jadi masih di batas toleransi oleh AAPM. Jadi tidak boleh melebihi dari 3%. Kemudian untuk yang gambar sebelah kanan ini, yang satunya, dari gambar ini kita bisa membaca bahwa pada kurva offset 3 cm ya, untuk yang offset 3 cm berarti yang warna biru ini, terjadi penyimpangan karena flatness pada offset 3 cm mengalami kenaikan. Kita lihat untuk yang flatness yang offset 3 cm dia mengalami kenaikan dari 1 ke 22,7. Kemudian untuk yang energi 12 juga mengalami sama kenaikan. Nah, ini menunjukkan adanya penyimpangan yang terjadi pada
lapangan radiasi oksid 3 cm. Ini disebabkan karena titik penyinaran semakin jauh dari isocenter, jadi bergeser 3 cm dari sumbu utama. Jadi semakin jauh bergeser dari sumbu utama, maka penyimpangannya juga semakin besar. Karena apa? Karena berkas elektron pada water phantom mengalami hamburan dan penyebaran dosis radiasi menjadi tidak merata pada seluruh permukaan water phantom. Namun dari hasil yang didapatkan secara global, nilai flatness yang diperoleh masih dalam batas toleransi. Jadi tidak ada yang melebihi 3%. Ini sesuai dengan aturan AAPM. Oke, kemudian untuk kesimpulan akhir pengukuran dari profil dosis ini, hasil pengukuran yang didapatkan dari pengukuran Sumitra dan kawan-kawan, didapatkan nilai simetri, flatness, dan penumbra pada setiap energi lapangan radiasi elektron masih dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh AAPM TG40 nomor report 46 tahun 94, yaitu 3% untuk yang simetri dan flatness, dan penumbra rentang antara 10 sampai 15 mm. Hal ini tersebut menandakan bahwa lapangan radiasi no oksid 1 cm sampai dengan oksid 3 cm dapat digunakan untuk terapi kanker. Oke, itu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.